Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Kakak Jin, bagaimana kalau kita bagi dua? Yun Hayo memiringkan kepalanya untuk melihat Jin Yanmin yang berdiri di sampingnya, lalu berkata dengan penuh semangat. Memang seharusnya begitu. Jin Yanmin melambaikan lengan bajunya, dan ratusan bola cahaya terpisah dibagi menjadi dua olehnya. Satu milikmu, ekspresi wajah Yun Hayo berapi-api. Dengan begitu banyak bola cahaya di depannya, jantungnya berdetak beberapa kali lebih cepat. Apakah Anda tidak takut menimbulkan kemarahan publik dengan melakukan ini? Di Sungai Dewa, banyak sekali praktisi berjuang untuk naik ke tepi sungai, lalu berkata dengan marah. Bukannya mereka tidak ingin tinggal di Sungai Dewa untuk berlatih. Tetapi Anda tanpa perlindungan khusus mereka tidak bisa tinggal di Sungai Dewa terlalu lama dengan kekuatan mereka. Adapun untuk menyerap kekuatan Sungai Dewa akan lebih mustahil bagi mereka untuk melakukan tanpa plafon pelatihan. Menyebabkan kemarahan publik. Mendengar ini, Yun Hayo mencibir. Ekspresinya penuh dengan ejekan. Dengan orang-orang sepertimu, apakah kamu berani menantang kedua dinasti kita? Dia menatap Jianmi, aura mengerikan pun menyebar, menekan ke arah para praktisi yang marah itu. Merasakan tekanan yang sangat kuat, banyak orang menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka tahu bahwa jika membuat kedua pria ini marah, kebanyakan dari mereka akan terbunuh atau terluka. Sekelompok sampah yang pengecut. Yun Hayo melambaikan lengan bajunya dengan jijik dan mengabaikan orang-orang itu. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi sangat marah, sehingga mereka tidak berani mengatakan apa-apa, dan wajah mereka memerah. Orang ini benar-benar bertindak keterlaluan. Namun, menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, mereka hanya bisa menelan amarah dalam hati mereka. Saudara Jin, mari kita bertindak. Yun Hayo menatap Jin Yanmin dan berkata. Jin Yanmin mengangguk, lalu mereka berdua duduk bersila dan mulai memurnikan kekuatan yang telah mereka rampas. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari luar kedua dinasti itu menggertakkan gigi mereka. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kesedihan dan amarah. Tidak ada seorang pun yang akan merasa baik setelah diganggu sedemikian rupa. Yun Hayo dan Jin Yanmin sama sekali tidak tergerak oleh hal ini. Di mata mereka, orang-orang tersebut tidak cukup kuat dan memang pantas berakhir seperti ini demi menyelamatkan kekuatan mereka yang berharga. Mari kita mulai. Yun Hayo dan Jin Yanmin saling berpandangan, lalu segel di tangan mereka berubah. Bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak. Bola cahaya itu berubah menjadi gelombang kekuatan yang berkumpul menjadi sungai-sungai perak panjang yang bersiul di atas kepala kedua orang itu. Selanjutnya, ini adalah kesempatan bagus bagi kaisar ini untuk membuat terobosan. Yun Hayo dan Jin Yanmin tampak bersemangat, dan mereka ingin mengerahkan kekuatan untuk menyerap sungai perak panjang ini ke dalam tubuh mereka. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba tertiup di atas Sungai Dewa. Di tengah ombak besar, pusaran air besar muncul di tengah Sungai Dewa. Begitu pusaran air itu muncul, kekuatan hisab yang sangat mengerikan meledak darinya dan langsung menuju ke Sungai Perak di langit. Apa yang sedang terjadi? Wajah Yun Hayo langsung berubah karena terkejut dan ekspresi gelisah muncul di wajahnya. Saat berikutnya, sungai-sungai perak yang mengandung kekuatan tak terbatas itu terserat oleh pusaran air besar dan dengan cepat tenggelam ke dalam Sungai Dewa. Tidak bagus. Ekspresi Jin Yanmin langsung berubah karena terkejut. Ketika dia dan Yun Hayo ingin menghentikannya, mereka terkejut karena semua usaha mereka sia-sia.
Mereka tidak dapat menghentikan sungai Perak agar tidak tenggelam ke dalam sungai Dewa. Air sungai itu meluap dan dalam waktu singkat, sungai keperakan yang semula menutupi langit pun menghilang sepenuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yonayo langsung meraung marah. Kekuatan yang hendak disempurnakan tiba-tiba menghilang. Bagaimana dia bisa menerima ini? Jin Yanmi tampak muram. Mereka benar-benar berakhir dengan kehilangan lebih banyak daripada yang mereka peroleh. Sekarang, bukan saja kekuatan yang dirampas dari orang lain diambil kembali oleh Sungai Dewa, tetapi bahkan kekuatan yang telah ia kumpulkan dengan kerja keras pun telah menghilang. Semua kekuatannya telah menghilang. Para praktisi melihat kembali ke arah kedua dinasti itu. Pada saat ini, semua orang menatap Sungai Dewa dengan bingung, dengan ekspresi keheranan yang teramat dalam di mata mereka. Kekuatannya telah mereka serap dengan susah payah, tiba-tiba lenyap begitu saja tanpa alasan yang jelas. Ini sungguh tidak dapat diterima. Dibandingkan dengan orang-orang dari kedua dinasti itu, orang-orang dari semua kekuatan yang telah dirampok oleh Jin Yanmi dan Yon Hayu kembali sadar dengan ekspresi gembira terlihat di wajah mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan kekuatan itu. Jadi situasi saat ini sangat memuaskan bagi mereka. Itu benar-benar tak hendak surga. Kedua dinasti ini selalu sombong dan mendominasi. Sungguh mengembirakan bahwa mereka gagal mencuri ayam dan malah akhirnya kehilangan berasnya. Banyak orang berkata dengan rasa kesal. Yonayo dan Jin Yanmi tampak muram. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Sungai Dewa mengambil kembali semua kekuatannya? Kekuatan di dalam Sungai Dewa pun telah menghilang. Tatapan mata Yonayo tiba-tiba terfokus. Saat dia menatap Sungai Dewa, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Apa? Jin Yanmi berkata dengan sangat terkejut. Ketika dia merasakannya dengan seksama, dia menemukan bahwa kekuatan di dalam Sungai Dewa itu telah menghilang dengan sangat cepat. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi di bawah Sungai Dewa? Jin Yanmi berkata dengan penasaran. Jika ini benar, maka mereka sangat tidak beruntung. Mereka menghadapi kesempatan yang sangat kecil. Itu benar-benar hantu. Jin Yanmi berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Siapa yang menyangka bahwa kekuatan tak terbatas yang semula ingin diperoleh tiba-tiba menghilang? Kakak Jin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yonayu bertanya dengan wajah serius. Jin Yanmi merenung sejenak lalu berkata perlahan, tunggu dan mari kita lihat. Mungkin akan ada titik temu. Yonayu segera mengangguk. Mereka benar-benar merasa tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Untuk sesaat, semua orang di Sungai Dewa pun menunggu. Mereka ingin melihat apa yang terjadi pada kelainan sebelumnya. Siapa tahu, kekuatan yang diambil kembali oleh Sungai Dewa akan kembali kepada mereka nantinya. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini semakin kecil, keserakahan manusia membuat mereka mustahil untuk pergi. Di dasar Sungai Dewa, Cukuaseng perlahan membuka matanya. Dia menatap ke udara, ekspresi memancarkan cahaya yang aneh. Baju armor yang jauh lebih terang saat ini. Aura kuno yang terpancar darinya menjadi semakin kuat. Samar-samar, dia dapat mendengar semua pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari baju armor itu. Kekuatan di armor itu seharusnya sudah pulih 30%. Cukuaseng mengulurkan tangannya dan baju armor itu perlahan dipegangnya. Meskipun masih ada sekitar 20% kekuatan yang tersisa di Sungai Dewa, ketika menghadapi harta surga dan bumi seperti ini, dalam keadaan normal, seseorang tidak boleh membunuh mereka semua. Jika tidak, kemungkinan besar akan mendatangkan malapetaka pada diri mereka sendiri. Lagi pula, meninggalkan Sungai Dewa ini untuk mengumpulkan berkah bagi diri sendiri bukanlah hal buruk. Tidak perlu terlalu serakah. Mereka bersiap untuk pergi.
Cukuangseng mengangkat kepalanya. Tatapannya seakan menembus derasnya air sungai, menatap lelaki kuat yang tengah bertahan di Sungai Dewa. Tepat saat mereka hendak pergi, baju armor di tangan Cukuangseng tiba-tiba bergetar. Kemudian, di dalam tatapan mata yang tak terkejut, baju armor itu berubah menjadi bola cairan kuno, lalu menyatu di telapak tangannya. Apa ini? Saat hendak memeriksa, ia terkejut karena baju armor itu tampak menyatu dengan daging dan darahnya, serta menyatu sempurna dengan tubuhnya. Cukuangseng menatap jari-jarinya dengan kaget, dan begitu dia memikirkannya, cahaya kuno mekar, dan semangat juang yang kuat membumbung ke langit. Setelah beberapa saat, cahaya memudar. Salah satu jarinya telah berubah menjadi warna kuno, ditutupi dengan noda darah, dan roh pertempuran yang luar biasa terpancar darinya. Apakah ini baju armor? Cukuangseng terkejut. Dia menatap jari-jarinya lekat-lekat dengan sorot mata yang luar biasa. Kekuatan baju armor ini sedemikian rupa sehingga dapat menutupi seluruh tubuhnya sesuai dengan perubahan keinginannya. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, secara alami dia tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatan baju armornya untuk mencapai tujuan menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi dia percaya bahwa jika dia cukup kuat, dia akan mampu melakukan ini. Kekuatan baju Jirah ini tidak terlalu ofensif, tetapi sangat kuat untuk pertahanan. Bahkan lawan dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dariku tidak dapat dengan mudah menembus pertahanan baju armor ini. Mata Cukuangseng langsung berkedip-kedip, dan dia juga melihat beberapa misteri di balik baju armor itu. Dengan ini, aku punya tambahan kartu truk penyelamat nyawaku. Dia tersenyum kecil, dan cahaya di jarinya segera menghilang, lalu kembali ke penampilan aslinya. Ayo pergi. Cukuangseng menekan gejolak dalam hatinya, lalu memegang tangan Giok VR, lalu membawanya pergi. Sekarang, dengan baju armor di tangannya, dia dapat dengan mudah menyeberangi sungai dan mencapai permukaan Sungai Dewa. Sementara di atas Sungai Dewa, mengapa belum ada pergerakan? Yunanyo menatap Sungai Dewa yang damai dengan keengganan melintas di matanya. Mungkinkah kekuatan yang diserapnya tadi lenyap begitu saja? Mendengar ini, ekspresi Jin Yanwi juga menjadi suram. Mereka sungguh tidak beruntung hari ini karena telah menemui hal aneh seperti itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa setelah menunggu dengan sia-sia, sebagian besar para praktisi telah pergi satu demi satu dan akhirnya pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun. Kakak Yun, kita pergi juga. Jianwi menggelengkan kepalanya. Setelah dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib buruknya. Mendengar ini, Yunanyo tanpa enggan. Dia menggertakkan giginya. Tunggu sebentar lagi. Dia sungguh tidak mau pulang dengan tangan kosong. Melihat ini, Jin Yanwi mendesah ringan. Dia tidak rela menerima hal ini dalam hatinya. Tetapi keadaan sudah menjadi pada titik ini. Dan tinggal di sini hanya akan membuang-buang waktu. Ayo pergi dulu. Jianwi melambai kepada semua orang dari dinasti Jian dan segera pergi. Pada saat ini terdengar suara keras dari arah Sungai Dewa. Ombak besar pun menerjang ke segala arah, memecahkan dinding batu di kedua sisi. Apa yang terjadi? Jianwi perlahan-lahan menurunkan kakinya yang terangkat. Dia menoleh lalu menatap ke Sungai Dewa dengan ragu. Air sungai melonjak dan pusaran air besar muncul lagi. Kekuatan hisab yang dahsyat menyeruak keluar, menghancurkan awan-awan putih di langit. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling dari kedua sisi dan jatuh ke sungai di bawahnya. Melihat kejadian ini, para anggota dari kedua dinasti itu pun terkejut dan segera menghamburan menjauh menghindari pusaran air raksasa itu. Saat banyak orang terkejut, sebuah sosok muncul dari ke langit
dari pusaran air dan muncul di atas sungai Dewa. Dan ketika sosok ini muncul, pusaran air di sungai Dewa dengan cepat mereda dan semuanya kembali normal. Anak itu serangkaian mata terkejut menatap sosok muda itu, dan seruan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Ekspresi Jianmi dan Yahuyo segera berubah muram saat mereka melihat wajah muda itu dengan jelas. Mungkinkah semua kecelakaan sebelumnya ada hubungannya dengan anak ini? Ketika mereka memikirkan hal ini, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka merasa sangat tidak percaya. Di atas sungai Dewa, Cukwaseng memandang sekeliling dan tidak dapat menahan senyum masamnya. Bukannya dia ingin menimbulkan keributan seperti ini, tetapi karena dia mengeluarkan baju armor dari sungai Dewa, jadi menimbulkan reaksi yang begitu besar. Dia juga terkejut dengan semua ini. Awalnya, aku ingin pergi secara diam-diam, tetapi sekarang tampaknya aku dalam masalah. Dia menggelengkan kepalanya saat mendesah pelan. Apa yang terjadi hari ini tidak dapat diselesaikan secara damai, apapun yang terjadi. Kenapa kamu bisa keluar dari bawah sungai Dewa? Ada cahaya dingin bersinar di mata Jianmi. Ketika dia berbicara, badai sedang bergolak di dalam hatinya. Sungai Dewa sangatlah berbahaya. Tanpa bantuan kekuatan platform pelatihan, siapa yang berani menyelinap ke dasar sungai Dewa untuk menyerap kekuatan dari dalam? Tetapi pemandangan di hadapannya bisa melihatnya dengan jelas bahwa anak ini memang muncul dari bawah sungai Dewa. Cepat katakan padaku, kekuatan yang sudah susah payah kita kumpulkan telah dijarah. Apakah kau yang melakukannya? Yunayo berkata dengan marah. Ada juga keterkejutan di matanya, dan dia tidak mempercayai apa yang dia katakan. Cukwaseng menahan gejolak di hatinya, lalu berkata dengan tenang, "Kamu benar-benar memandangku terlalu tinggi. Dengan kemampuanku, bagaimana aku bisa merampas kekuatanmu?" Yunayo mendengus dingin, matanya langsung berkedip-kedip. Dia sebenarnya setengah percaya dan setengah meragukan apa yang dikatakan Cukwaseng. Sebab dari sudut pandang manapun, mustahil anak ini bisa menimbulkan keributan seperti itu dengan kekuatannya. Tetapi dia jelas keluar dari sungai Dewa yang membuatnya merasa curiga. Pergilah dari sini bersama kami. Jika sudah dipastikan bahwa kau tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini, aku akan membiarkanmu pergi, kata Yunayo dengan mata berbinar. Meski dia mengatakan ini, semua orang tahu bahayanya. Jika Cukwaseng benar-benar mengikutinya, dia tidak akan bisa kembali dengan selamat. Bahkan jika dia mengetahui kebenaran masalah itu, dia tetap tidak mau ikut. Bagaimanapun, ada persetujuan berdarah antara Cukwaseng dan kedua dinasti itu. Bocah, aku sarankan kau untuk pergi bersama kami dengan patuh. Dan jangan biarkan aku memaksamu sendiri, Jianxi berkata dengan wajah muram. Saat dia berbicara, aura yang kuat menyebar, menekan ke arah Cukwaseng yang berdiri di depannya. Menghadapi ancaman nyata dari keduanya, ekspresi Cukwaseng tetap tenang. Tidak ada jejak ketakutan di matanya. Dia melirik mereka berdua, lalu mengangkat sudut mulutnya saat berkata, "Apakah kalian omong kosong?" Suara yang sedikit bercanda terdengar, dan seketika suasana di tempat langsung membeku. Dan banyak orang menatap Cukwaseng dengan kagum. Orang ini mulutnya sangat beracun. Meski mereka juga berpikir bahwa apa yang dikatakan Yunhanyo dan Jianxi tidak realistis seperti kentut. Tetapi tidak peduli seberapa banyak kita memikirkannya, siapa yang berani mengatakannya dengan lantang? Untuk sesaat, langit di atas sungai Dewa diselimuti oleh niat membunuh yang kuat. Banyak sekali orang yang menahan nafas tidak berani bernafas. Semua orang tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya pastilah badai yang sangat dahsyat.
Terima kasih.